Buat kalian para pemuja Habib ya, saya minta maaf kalau seandainya video ini terasa seperti memojokkan Habib. Tapi ya yang namanya kebenaran tetap harus diungkap. Apapun kenyataannya tetap harus dijelaskan supaya tidak membawa mudarat bagi kebanyakan orang. Fenomena Habib sudah menjadi bahasan topik yang sangat diminati akhir-akhir ini. Beberapa video saya yang telah lalu juga ramai sekali dilihat oleh orang-orang, bahkan mencapai ratusan ribu kali ditonton. Nampaknya kebanyakan di antara kalian itu sependapat dengan isi dari pembahasan video saya tentang Habib. Bahwasanya Habib di Indonesia ini masih diragukan soal keaslian nasabnya. Bahkan beberapa tokoh juga sudah menyampaikan bahwa nasab mereka ini bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta kacang, dikasih semua, minta kacang, dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi, Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat, ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib, masih surat ditaruh di leher di belakang mayit itu. Man, nanti kalau Bun Karwan akhir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Masya Allah, ini Buya Nopo. Ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Hal yang menarik lagi telah disampaikan oleh Ustadz Salafi 5 tahun yang lalu sebelum masalah nasab ini viral. Jadi mereka, orang-orang Salafi ini jauh lebih dulu meyakini bahwa Habib itu masih diragukan soal keaslian nasab mereka, apakah sampai kepada Nabi atau tidak. Siapapun yang mengaku turunan Rasul, 90% rata-rata nggak benar. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan. Orang yang benar-benar turunan Rasulullah itu yang tidak diragukan cuma satu, Imam Mahdi aja nanti. Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar, ya, nggak ada yang benar. Nanti buktikan aja, Anda bisa nggak menurunkan Imam Mahdi, itu aja. Kalau Imam Mahdi itu turunan Anda, berarti Anda adalah turunan Rasul yang sahih. Terkait asli atau tidaknya, sebenarnya bukan menjadi poin utama kita. Namun yang menjadi poin utama kita di sini adalah, kalaupun mereka ini asli keturunan Nabi, tetap tidak bisa menjamin bahwa mereka langsung masuk surga, apalagi menjadi syafaat bagi orang lain. Makanya jangan mudah percaya dengan Habib yang suka ngomong gini nih. Ente sampai doher baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar gak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Mereka yang suka berbicara mengatakan diri mereka keturunan Nabi, sebenarnya mereka juga tidak sadar kalau mereka ini bukan keturunan Nabi. Jadi ya kita doakan saja semoga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum tidak punya kesalahan. Nabi SAW pernah berkata tentang Fatimah, yang Fatimah ini adalah ibunya para habaib, karena hanya dari keturunan Fatimah lah yang merupakan keturunan Nabi. Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Istri-istri Ali yang selain Fatimah tidak meneruskan keturunan Nabi SAW, hanya keturunan Fatimah. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kata Nabi. Rasulullah juga pernah berkata, "Ya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah, putri Rasulullah, mintalah harta, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamanya. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian menjadi maksum dan masuk surga, enggak. Oleh karenanya habaib pun, keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada Habib Syiah, banyak Habib Syiah. Kalau kita mengatakan Habib pasti benar, kita bilang kalau begitu Habib Syiah, karena Habib Sufi juga menyerang Habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, Habib Sufi atau Habib Syiah? Di Madinah sana kalau ada orang Syiah yang pakai sorban hitam itu Habib. Kalau sorban putih itu bukan Habib, tapi Syiah, ulama Syiah. Tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam, dia ulama Syiah dan juga Habib. Pernah diadakan penelitian besar-besaran dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di YouTube ya, kalau antum bisa bahasa Arab, antum coba tulis tentang DNA. Jadi ada seorang keluar di televisi, dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan, kalau orang keturunan Nabi ya, harus punya DNA Arab. Setelah diambil beberapa sampel dari Habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Ini repot. Pada intinya, keturunan Nabi tidak semuanya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada keturunan Nabi juga yang dari Syiah, ada yang dari Sufi, yakni mereka Habib-Habib yang suka nyanyi-nyanyi selawatan dan ziarah kubur. Dan ada juga Habib-Habib yang dari Mekah Madinah, yakni Habib yang senantiasa kembali kepada sunnah dan Al-Quran. Mereka ini senantiasa tidak berani mengada-ngada dan menambah-nambah dalam ibadah. Dan mereka inilah yang sering dinamakan Wahabi atau Salafi. Nah sekarang kuncinya tinggal ada di kita. Kita mau percaya Habib yang mana, yaitu terserah kita. Yang terpenting jangan berlebih-lebihan dalam memuliakan Habib. Toh mereka pun juga hanya seorang manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa juga. Oleh karena itu pelajari uang asli, maka kita akan mengetahui uang palsu.
pelajari agama yang benar, agama yang asli, maka kita tahu mana agama yang sudah diubah-ubah oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Demikian video kita di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Next kita bahas apa lagi ya?